Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat soter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. 10 kematian dan tidak ada kehidupan bab 5971 sampai bab 5975. Ledakan dahsyat dan menggema langsung menyebar ke seluruh Jinling, bahkan membangunkan seluruh kota di malam hari. Di lembah tempat ledakan terjadi, tanaman lebat yang tak terhitung jumlahnya hancur akibat ledakan, membentuk lingkaran kosong dengan radius beberapa ratus meter. Tidak ada jejak keberadaan Chang Sengbo sama sekali, seluruh tubuhnya telah menguap seluruhnya, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Adapun yang disebut kematian tubuh dan kelahiran kembali jiwa, itu hanyalah kedok, cek kosong untuk mengelabui mereka agar mati dengan murah hati. Baru pada saat kematiannya, Chang Sengbo menyadari bahwa apa yang ditinggalkan oleh guru Inggris di Istana Niwan mereka 30 tahun yang lalu bukanlah sebuah formasi yang dapat mengawetkan secercah jiwa, melainkan sebuah metode penghancuran diri yang kuat. Saat menghadapi krisis hidup dan mati, saya mengira itu adalah harapan untuk terlahir kembali. Namun saya tidak menyangka bahwa itu adalah cara untuk binasa bersama musuh. Saat ledakan terjadi, Ye Chen yang berjarak kurang dari 2 meter dari Chang Sengbo juga menghilang tanpa jejak. Di tanah, selain pakaian Ye Chen yang robek, hanya ada beberapa pecahan kerang sebesar kuku yang tersisa. Fragmen-fragmen ini awalnya adalah pedang penusuk jiwa Ye Chen. Dan tatanan petirnya, yang terbuat dari kayu sambaran petir, telah berubah menjadi bola abu hitam dalam ledakan tersebut. Pada saat ini, di tepi ruang kosong dengan radius beberapa ratus meter, seorang wanita yang terluka parah sedang berjuang untuk merangkak ke depan. Dia adalah Ding Yuan Boyun Ruge. Saat ledakan terjadi, Yun Ruge masih berjarak 10 kaki dari mereka berdua, sehingga dia tidak mengalami pukulan dahsyat dari pusat ledakan. Namun situasinya saat ini tidak optimis. Dia langsung terlempar oleh gelombang kejut yang besar dan terbang keluar, dan kondisi fisiknya tidak berbeda dengan saat dia kehilangan sebagian besar hidupnya. Semua meridian di tubuhnya terputus, sebagian besar tulangnya patah, dan organ dalamnya mengalami luka dalam yang sangat serius. Meski saat ini dia belum meninggal, belum diketahui apakah dia dapat selamat dari luka serius tersebut. Yun Ruge menahan rasa sakit yang parah dan berjuang untuk merangkak pergi, sambil terengah-engah, tetapi benar-benar tak terkendali. Dia mengutuk dengan suara rendah, "Tuan Inggris sialan itu, sebenarnya berbohong kepada kami selama 30 tahun. Setelah pembukaan Istana Niwan, bagaimana bisa ada hal baik tentang kematian tubuh dan kelahiran kembali jiwa? Itu semua bohong. Bajingan ini, hanya kami berempat, perlakukan kami sebagai manusia, bom daging manusia. Anda berbohong kepada kami dan mengatakan bahwa ketika kami menghadapi krisis hidup dan mati, kami dapat pergi jejak jiwa kami, ambil alih tubuh kami dan terlahir kembali, dan beri kami harapan hidup. Tapi kenyataannya adalah alasan bajingan ini adalah membiarkan kami membuka Istana Niwan ketika kami bertemu dengan seorang musuh yang kuat, dan menghadapi krisis hidup atau mati, dan mati bersama dengan musuh. Langkah ini benar-benar terlalu pintar, karena musuh yang bisa mendorong kita ke jalan buntu, pasti akan menimbulkan ancaman besar bagi bajingan itu dan seluruh masyarakat Poking. Dan dengan penipuan pembukaan Istana Niwan ini,
kita bisa membiarkan kita berempat, pada saat yang paling kritis, mati bersama musuh tanpa ragu-ragu, dan mati demi bajingan itu, untuk menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Tuan Ying, Tuan Chang Seng, Anda benar, Anda benar-benar terlalu jahat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kami berempat telah bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun, tetapi Anda tidak pernah memperlakukan kami sebagai manusia. Di mata Anda, kami seperti para pelaku bom bunuh diri itu dengan bahan peledak diikatkan ke tubuh kita. Apa bedanya? Yun Ruge mengertakkan gigi dan terus merangkak menuju kejauhan. Dia tahu bahwa hari ini, ketika Paman Chang Seng meledakkan istana Niwan, dia dan Ye Chen sama-sama tewas, dan ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menghilang. Sampai hari ini, dia tidak mau lagi kembali ke masyarakat Poking, apalagi terus mengabdi kepada Tuan Inggris, karena menurutnya orang ini sangat menakutkan. Jika dia tetap bersama orang ini, nasibnya mungkin tidak akan ada. Lebih buruk dari Chang Seng berapa banyak yang diberikan Bo Qiang? Daripada melakukan hal ini, lebih baik mengambil kesempatan untuk menghilang dari dunia, menunggu lukanya sembuh, lalu mencari tempat yang cocok untuk hidup mengasingkan diri, dan menjalani sisa 2 tahun yang tersisa. Baginya, hidup bebas selama 2 tahun jauh lebih baik daripada kembali tinggal bersama Tuan Inggris selama 200 tahun lagi. Dengan pemikiran ini, dia menahan rasa sakit yang parah dan terus merangkak lebih jauh ke dalam gunung. Waktu kembali ke 3 menit yang lalu. Hotel pemandian air panas Camp Elises tidak jauh dari lokasi ledakan. Keluargaan telah diatur oleh Hong Wu untuk tinggal di sebuah villa di lereng gunung yang sebelumnya mereka tinggalkan. Ada semburan guntur tidak jauh dari sana, dan seluruh keluarga merasa bahwa guntur itu tidak biasa. Semua orang tampak khawatir dan cemas, terutama lelaki tua An Kishan, yang mondar-mandir di dalam ruangan dengan cemas dan tidak bisa berhenti sejenak. Melihat ini, Hong Wu buru-buru melangkah maju untuk menghiburnya. Jangan khawatir, Pak Tua, Tuan Ye sangat kuat. Semburan guntur ini pasti guntur yang dipanggil oleh Tuan Ye. Diperkirakan pembunuhnya telah dipotong menjadi abu oleh Tuan Ye. Seorang Kishan bergumam, kamu bilang Cener bisa memanggil guntur? Tentu saja, Hong Wu mengangguk dengan berat dan berkata dengan ekspresi terpesona, Guru Tuan Ye, aku sangat beruntung saya telah melihatnya beberapa kali. Ketika guntur datang, langit tertutup awan gelap, kilat menyambar, dan guntur jatuh dari langit, memekakkan telinga dan bumi berguncang. Bagaikan dewa yang turun dari langit, semua orang di keluargaan tercengang. Dan An Kishan juga tampak ngeri, bagaimana ini mungkin? Hong Wu terkekeh, hei orang tua, mengapa ini tidak mungkin? Alasan mengapa menurutku itu adalah tidak mungkin adalah karena saya tidak memahami misterinya. Guru Ye berkata, memanggil guntur adalah fungsi dari bentukan. Dari pemahaman pribadi saya, bentukan tidak berbeda dengan energi atom. Siapa yang akan memberitahu orang-orang 100 tahun yang lalu bahwa hanya sepotong radioaktif dibutuhkan bahan sebesar telapak tangan untuk membuat energi atom? Dia tidak berpikir bahwa mungkin untuk meruntuhkan sebuah kota hingga rata dengan tanah. Seorang Kishan bingung ketika mendengar ini, dan wanita tua di sampingnya tidak bisa menyembunyikannya. Khawatir dan berkata, saya khawatir tentang keselamatan Cener, Tuan Hong. Bisakah Anda membantu saya atur helikopter untuk bergegas dan melihat? Jika Cener membutuhkan bantuan, kami juga dapat mendoakan bantuannya. Hong Wu berkata dengan cepat, Nyonya tua,
Tuan Ye secara khusus memberitahumu bahwa setelah membawamu keluar, tidak ada yang bisa membantu, dan tunggu saja di sini dengan tenang sampai dia kembali." Saat dia mengatakan itu, Hong Wu berkata lagi, "Sejujurnya, ada ratusan prajurit di Hotel Sumber Air Panas di kaki gunung. Mereka semua sangat kuat, bahkan mereka tidak dapat membantu Tuan Ye. Biarkan sendirian kita." Wanita tua itu menyeka tangannya. Dengan air mata berlinang, dia tersedak dan berkata, "Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Cener lagi. Dia pasti sudah terlalu menderita dalam 20 tahun terakhir. Sebagai seorang nenek, saya benar-benar tidak ingin dia berada dalam bahaya lagi." Seorang Kisan dengan lembut menepuk punggung wanita tua itu dan menghiburnya. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Cener adalah seorang orang yang sangat cakap sekarang dan tidak lagi sejajar dengan kita. Bahkan jika kita ingin membantunya, kita tidak dapat membantunya. Lebih baik ikuti instruksi Cener dan menunggu dengan sabar di sini." Begitu dia selesai berbicara, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi di luar villa. Suara keras itu mengguncang kaca temperet hingga berkeping-keping. Semua orang berjongkok di tanah tanpa sadar. Setelah ledakan, wanita tua itu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya, dan menangis dan bertanya, "Apa yang terjadi tadi, Cener? Cener, apakah dia akan baik-baik saja?" Jantung Hong Wu berdetak kencang, dan dia tiba-tiba panik. Dia secara pribadi melihat Ye Chen memanggil Guntur. Dia tahu bahwa ledakan besar tadi bukanlah gerakan Guntur. Jadi, dia berteriak, "Saya akan melihat-lihat." Setelah mengatakan itu, dia segera bergegas keluar pintu dengan panik, langsung melompat ke helikopter yang telah bersiaga di halaman, dan berkata kepada orang-orang yang cemas, "Pilot, cepat lepas landas dengan cepat." Pada saat ini, sesosok tubuh berlari dengan cepat, dan Li Yalin melompat ke helikopter dalam beberapa langkah, dan berseru, "Tuan Hong, saya akan pergi bersamamu." Hong Wu berkata dengan cepat, "Inspektur Li, di bawah bimbingan Tuan Ye untuk melindungi hidup Anda dan keselamatan keluargaan, Anda harus tetap di sini." Li Yalin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Hong, jangan lupa, saya seorang polisi. Jika ada kecelakaan, tidak ada yang bisa menandingi saya dalam mensurvei lokasi, lebih profesional." Hong Wu berpikir sejenak, lalu setuju dan berkata, "Kalau begitu, itu semua berkat Inspektur Li." Setelah itu, dia berkata kepada pilot, "Lepas landas." Helikopter itu meningkatkan kecepatannya dan bangkit dari tanah, membawa mereka berdua melaju menuju Wan Liu Villa. Ketika mereka mendekati Villa Wan Liu, Hong Wu sudah bisa melihat lingkaran aneh kosong di lembah di kejauhan melalui sinar bulan. Jadi, dia segera menunjuk ke area kosong dan berkata kepada pilot, "Cepat terbang ke sana." Pilot mengendalikan helikopter untuk terbang ke lembah aneh dengan kecepatan tinggi. Setelah semakin dekat, Hong Wu dan Li Yalin menemukan bahwa lingkaran ini area kosong sudah menjadi bagian dari tanah hangus, dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya berjatuhan ke pinggiran lingkaran. Dikombinasikan dengan ledakan dahsyat tadi, keduanya berspekulasi bahwa area kosong melingkar ini mungkin disebabkan oleh ledakan tadi, dan titik pusat ledakan adalah pusat lingkaran. Hati Hong Wu tiba-tiba naik ke tenggorokannya, dan dia tiba-tiba memiliki intuisi yang buruk. Dengan gugup, dia dengan cepat berkata kepada pilot, "Turun dengan cepat." Li Yalin berseru, "Lebih baik tidak mendarat di tengah. Jangan sampai petunjuk apapun di tanah dihancurkan oleh angin kencang dari helikopter, Hong."
Wu mengangguk dan berkata kepada pilot, "Kalau begitu, mendarat saja di tepian." Pilot segera menghentikan helikopternya di tepi area kosong berbentuk lingkaran. Li Yalin hanya berpikir untuk tidak menghancurkan petunjuk titik pusat ledakan. Namun yang tidak disangkanya adalah lokasi di mana Hong Wu meminta pilotnya untuk mendarat ternyata adalah area di mana Yun Ruge merangkak menjauh dari kejadian tersebut. Angin kencang yang ditimbulkan oleh helikopter tersebut benar-benar menghapus jejak yang ditinggalkan oleh Yun Ruge dalam sekejap, instan. Saat ini, Hong Wu yang sedang gelisah sudah membuka pintu dan melompat keluar sebelum helikopter benar-benar berhenti, diikuti oleh Li Yalin. Dia segera berlari menuju pusat ledakan, dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa tanah di tengahnya telah terbakar abis dan retak oleh suhu tinggi. Sebenarnya ada garis humanoid hitam yang tercetak di tanah. Aku bertanya-tanya apakah itu jejak tubuh manusia yang tertinggal saat ledakan. Hong Wu tiba-tiba melihat beberapa pecahan reflektif di tanah. Ketika dia mengambilnya dan melihatnya, dia menemukan bahwa itu adalah pecahan seperti cangkang. Seketika ia teringat bahwa Ye Chen pernah membeli Tridakna dengan harga tinggi di atas 100 juta di pelelangan. Lelang itu cukup membuat heboh Jinling. Kini sepertinya pecahan ini tidak ada hubungannya dengan kilau Tridakna. Teksturnya sangat mirip. Memikirkan hal ini, hati Hong Wu tiba-tiba tenggelam ke dasar. Li Yalin melihat perubahan tiba-tiba dalam ekspresinya ketika dia melihat pecahan cangkang di tangannya, dan dengan cepat bertanya, "Apa ini?" Hong Wu Liu berkata dengan bingung, Ini seharusnya menjadi milik Tuan Ye." Bersambung.